Kalau Mariatul pakai apa di rumah? HP apa laptop atau komputer? HP. Oh, HP. Kalau begitu Bapak besarkan sedikit ya, biar kelihatan besar. Nah, besar ya. Jadi kompetisi dasar sama tadi yang kita inginkan dari statistik ini, kalian dapat menganalisis nanti data. Menganalisis itu artinya memberikan suatu kesimpulan dari data tersebut ya. Setelah diolah tentunya, selain dilihat, kemudian dihitung-hitung, ya, kita dapat mengambil suatu kesimpulan. Ini tujuan pembelajarannya, dapat menyelesaikan nanti masalah. Itu kan masalah tadi, ya di suatu desa misalnya seperti itu. Ya, baik tugasnya mana ini? Petunjuknya sama dengan seperti biasa. Dikhususkan kalian boleh bisa. Nah ini tugasnya. Kurang besar? Besarkan lagi deh. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik ya. Serba ada pada bulan Januari. Nah ini gambarnya diagram, ini namanya diagram apa ini? Diagram garis kelihatannya ya. Kita lihat ini merek TV ya, mereknya bukan Samsung atau Sharp atau Panasonic ya, merek A, B namanya ya. Kalau kita sebut Panasonic nanti dikira promosi, nggak boleh. Jadi merek A, merek B, merek C dan seterusnya nih mereknya. Kemudian di sebelah kiri itu banyak televisi yang terjual atau yang laku ya. Contoh misalnya A, berapa A laku? Ya tinggal kita tarik garis saja di sini. Ya, misalnya Bapak ini lepaskan di sini, ini A ya, geser di sini berapa? Ini 10, berarti ini garisnya 11, 12, 13, 14, 15, berarti ini intinya ya. Berarti ada 12 yang terjual. Gitu ya. Sama dengan B juga. Kalian tarik garis di sini. Lihat nih. Nah, berarti 20 yang terjual. Bisa ya? Iya, Pak. Iya, kita geser. Pertanyaannya apa sih? Hapus saja dulu deh. Apa pertanyaannya? Bapak kecilkan dulu. Iya. Pada bulan tersebut, maksudnya bulan itu, TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Nah, seperti itu otomatis kalian harus hitung dulu ya. Misalnya merek A ini berapa? Bercontoh satu lagi. A ini ada 12 berarti ya. Ini 12. Nah, ini langsung tulis saja sini. 12. 12 buah berarti yang laku. Kemudian yang B, dari garis ada 20 nih. C ada berarti 16. 16 yang laku. D, D tidak kelihatan. Bentar. Apa geser dulu. D, tarik garis ke sini. Berapa nih? 22. 20, 21, 20, 22 ya. Oke. Iya. 22 nih. Ini D 22. Yang E tarik garis. Sama kelihatannya ya. 12. Yang F tarik garis. Tapi 12. 12. 12. Yang F tarik garis. Sini. Ini 20, 18. Oh, 18. Banyak 18. Yang G ini. Tarik garis ke sini. 14. 14. Oke, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya sekarang merek apa yang terjual paling banyak? Paling banyak lihat yang paling besar mana? D. D. D ya. Yang paling banyak ya. Merek paling banyak merek TV D. Doraemon paling banyak terjual gitu aja ya kan. Merek TV yang paling sedikit. A dan E. Oh iya sama ya. Ada merek TV asik dan enak.
paling sedikit terjual. Tulisan Bapak agak aneh ya. Agak gimana gitu. paling sedikit. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaannya apa lagi? Kita geser. Kok tergeser juga? Udah, Bapak matikan aja dulu. Nah, pertanyaan yang kedua. Berapa total yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas? Oh, kalau begitu tinggal ditambah aja ya. Nah, tinggal ditambah. Ini nih. Mana tadi itu? Nah, Bapak geser. Tinggal ditambah ya. Ya, berarti 12 tambah 20 ya 32 berarti ya 32 tambah 16 nih 48 tambah berapa lagi 22 70 ya. Selanjutnya tambah 12 berapa? Tambah 12 82 tambah 18 lagi 100 tambah 14 114. Jadi total TV yang terjual pada bulan tersebut adalah sebanyak 114 TV. Oke, itu pertanyaan kedua sudah. Kita lanjutkan sekarang. Nah, pertanyaan yang udah habis ya. Oke, sudah. Permasalahan kedua. Waktu ini menyajikan penggunaan bahan bakar terhadap waktu. Oh, bahan bakar itu misalnya bensin ya. Pada perjalanan sebuah bis, ini ada bis yang berangkat dari Kota Medan ke Padang Sidempuan, ya. Bisa dilihat ini, gunakan informasi pada grafik dua ini. Nah, ini Bapak besarkan dulu ya. Nah, ya nih. Ini di samping ini liter. Ya, 20 liter, 40, berarti ini 30 ya. Ini 30 berarti. Ini 30, ya kan? Ini 10, oke. Ini 50, ini 70, oke. Ya, ini waktunya nih. Ini kan waktu jam ya dari 4 ke 5 ya. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan dari titik A ke titik B? Mana titik A? Nah, ini ya. Dari titik A ke titik B. Ya, bisa dilihat ya, ini titik A berangkat dari titik A ke titik B. Kita bisa dilihat dari awalnya 40 terus turun menjadi 20. Berarti yang diperlukan bahan liter yang dihabiskan adalah ya tinggal dikurangin aja berarti ya. 40 dari titik A 40 ya ke titik B 20. Nah, berarti jawabannya adalah 40 dikurang 20 sebanyak 20 liter. Gitu ya. Nah, baik. Kemudian kita geser lagi pertanyaan yang kedua apa lagi? Dari titik C ke titik D. Dari titik C ini ya ke titik D ini, titik D. Ya, ini titik D kan, cuma dia ke atas nih, tapi ini dulu. Dari sini dulu ke sini. Berapa itu? Ini 20. Ya, 20 nih ya, B. Ke titik bentar. Dari titik C ke titik D. Ini 20 ya, titik C-nya ya. Ke titik D. Ini D ini 10. Ya tinggal dikurangi lagi ya. Ini kan 10 ya. Maka dari titik C ke titik D ini. Bukan ke sini ya, ke sini, ke bawah dulu. Kan arahnya ke bawah. Jadi 10 ya. Dari titik C ke titik B 20 dikurang 10 berarti ini 20. Ini kan 20 nih ya, titik B. Titik C. Nah, ini titik D 10. Jadi 20 kurang 10 ada 10 liter yang dihabiskannya. Terus kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Dari titik D ke titik E. Dari titik D ke titik. Nah, ini dari titik D ini. Ya, ke titik E. Nah, ini gampang juga nih.
Ini kan 40 ya, ini 50. Dari titik D ke titik E. Berarti 60 dikurang 50. Berarti 10 liter juga. Nah, sudah. Selanjutnya apalagi pertanyaannya? Ini digeser-geser terus ya. Dari titik E ke titik F. Ya, bisa dilihat dari titik E ke titik F. Bisa ya? Tinggal 50 dikurang ini F-nya 40. Berarti 10 liter juga. Gampang. Kemudian dari titik F ke titik G. Mana titik F? Nih. Bisa juga ke titik G. F-nya 40. G-nya ini 10 tadi ya. Ya tinggal dikurangin aja. Berarti F-nya 40 dikurang 10 berarti 30 liter. Oke? Seperti itu. Ya. Dari titik E ke titik F. Ini tadi berapa? 40 dikurang 10 berarti 9 30 liter ya. Ya kan? Coba kita lihat. 40 nah ini kan titik G. G-nya itu 10 ya. Terakhir pertanyaannya, banyak pertanyaannya dari titik F ke titik G. Ada lagi? Oh ini, apa pertanyaannya ini? Coba perhatikan grafik di atas secara baik. Berapa liter bahan bakar total yang dihabiskan dalam perjalanan? Berapa total semuanya? Gampang, tinggal ditambah-tambahin aja ya. Tinggal ditambah-tambahin dari sini tadi ke sini berapa? 20. Dari sini ke sini berapa? 10 tambahin. Jadi sudah tambahin lagi ya. Dari D ke ini berapa? Sampai dari F ke G berapa? Tinggal ditambah-tambahin. Jadi totalnya nanti ketemu. Ya? Sudah selesai. Ada lagi? Oh ini ada pertanyaannya lagi. Berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan dari titik B ke titik C? Berarti dari titik B ke titik C. Coba perhatikan. Dari titik B ke titik C. 20 ke 20. Ada nggak habis? Nggak ada ya. Tetap ya kelihatannya 20 ke 20 lagi. 20 kurang 20 kan 0 ya. Berarti tidak ada. Tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Mungkin saja mobilnya mogok misalnya kan. Cuma didorong saja. Jadi tidak memerlukan bahan bakar ya. Jadi B ke C ini tidak ada. Pertanyaannya tidak ada habis tidak ada kenaikan atau tidak ada. Pertanyaannya itu apa tadi? Tidak ada. Berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan dari titik B ke titik C? Tidak ada bahan bakar yang dihabiskan ya. Tetap ya. Kenapa? Karena dari 20 ke 20 kan bisa saja mogok misalnya ya atau ditarik diderek maksudnya diderek sama mobil yang lain tanpa menjalankan mesinnya karena kalau menjalankan mesin otomatis kan bahan bakarnya terkuras. Nah, di sini nggak ada. Jadi tidak ada yang dihabiskan atau nol bisa seperti itu. Menurutmu apa yang kira-kira terjadi pada perjalanan dari titik B ke titik C? Nah, ini tadi karena tidak ada nol, biasa saja kehabisan bensin misalnya ya, atau misalnya bukan kehabisan bensin, kan 20 masih ada, tetap 20 tetap juga bukan kehabisan. Artinya mungkin didorong saja, mobilnya didorong atau diderek ya, karena tidak bisa jalan misalnya ya, bisa saja karena mesinnya rusak atau apa misalnya ya, sehingga kemungkinan dari perjalanan B ke titik C didorong atau diderek sama mobil lain karena dia tidak memerlukan bensin waktu itu, ya kan? Itu. Menurut analisismu kejadian apa yang terjadi di titik D? Kita lihat di titik D. Tiba-tiba naik ini ya, C ke D. Dari awalnya ini 10. Ini kan 10 nih. Terus naik ke sini. 60. Sekitar 50 liter berarti naiknya ya. Kemungkinan pengisian ya. Nah, mungkin dia mampir di SPBU. Nah, mengisi bahan bakar itu aja. Ya kan? Nah, kok tiba-tiba naik dari jadi 10 naik sebanyak 50 liter ya berarti kita bisa simpulkan mengisi bahan bakar. Ya, begitu ya. Ya kan dari 10 nih tiba-tiba naik menjadi 60 berarti di titik D ini ya naik berarti
mengisi bahan bakar gitu aja. Terakhir ada pertanyaan lagi? Ada? Oke, habis ya. Nah ini tadi. Ya sudah ya. Oh ini terakhir. Oh ini nanti aja ya. Waktu kita sudah habis nih kelihatannya ya. Nanti akan kita bahas ini. Baik, sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Yang belum mengambil kartu peserta ujian. Di kartu peserta ujian itu sudah lengkap, ada jadwalnya. Jadi nggak nanya-nanya lagi mungkin anak-anak. Kalau masih nanya berarti anaknya nggak peduli. Karena di kartu peserta itu sudah tertera jadwal ujiannya. Mulai Senin sampai Sabtu, apa saja, jam berapa. Nah untuk pengawas, kami tidak secara online pengawasnya. Sesuai dengan informasi juga kesepakatan kami mengambil untuk pengawas. Pengawas ini yang nanti mengawas ujian sekolah itu guru kelas 9, 7, 8 tidak. Kenapa pertimbangan kami? Karena sudah ada grup WA-nya, jadi lebih memudahkan. Hanya saja mengawasnya di sekolah. Kami tidak memberikan daftar haji secara online. Berita acara secara online tidak ada. Fakta integritas tidak ada secara online. Semuanya offline berada di sekolah. Jadi setengah jam sebelum pelaksanaan mohon pengawas berada di sekolah. Kenapa kami mengadakan di sekolah? Antisipasi seandainya pengawas tidak ke sekolah maupun dari dinas pendidikan. Nanti diupayakan jaringan, kalau misalkan Bapak Ibu pengawas mau di sini silakan. Hanya saja saya minta tolong sekolah bagaimana caranya ruangan ini bagus wifi-nya. Itu yang nanti yang anak-anak yang tidak bisa online di rumah akan diupayakan di media ruang multimedia 1. Di situ akan didampingi oleh operator kelas masing-masing. Operatornya tidak hanya satu ujian sekolah, ada 6. Jadi mengurusi link soal, token, kemudian ngecek data hadir peserta itu sudah ada berapa persen. Nanti bisa koordinasi ke wali kelas. Jika anaknya itu belum mengisi data hadir secara online, itu yang operator nanti ada tata tertib di situ. Jadi tolong pengawas dan operator itu standby di sekolah karena data hadir dan segala macamnya, fakta integritas untuk operator juga ada, itu secara offline ada di sekolah. Itu tadi untuk menjaga mengantisipasi sidak dari pengawas terutama dan juga dinas pendidikan. Tapi bukan berarti Bapak Ibu 7 dan 8 libur juga, tidak ada lagi kegiatan yang lainnya akan saya berikan nantinya. Nah untuk tata tertib pengawas dan peserta, kalau pengawas jadwal sudah ada kami buat, nanti tinggal di set. Jadi ada 12 yang mengawas rata-rata 5 kali, kemudian operatornya tidak ikut mengawas. Jadi hanya memantau, mendampingi saja, mendampingi pengawas. Jadi kalau misalkan pengawas ada kesulitan, langsung koordinasi ke pengawas. Mohon pengawas ini kan kecuali Pak Irwan dan Bu Dwi, itu mungkin nanti bisa masuk sebentar ke grup WA-nya. Habis itu keluar lagi, gitu aja. Minta tolong selama 6 hari itu. Kalau yang sisanya ini saya upayakan untuk di kelas masing-masing operatornya seperti Bu Desi di 9A, Bu Kasma di 9F. Kalau yang Pak Kamaruti, Pak saya itu Bu Rahmawati kan memang ada di kelas 9. Jadi memang mungkin insya Allah ada grup WA-nya. Tidak ada kendala insya Allah. Itu yang untuk pengawas. Tata tertib pengawas dan peserta nanti akan dibagi di grup. Tata tertib untuk pengawas. Jadi ini ada tata tertibnya. Mohon nanti dipelajari. Jika tidak ada kesulitan atau ada yang ditanyakan silakan aja sebelum insya Allah di tata tertib pengawas, jadwal dan sebagainya itu kami share di grup oleh coach sekretaris itu hari Sabtu. Tata tertib pengawas. Nah, tata tertib peserta ujian sekolah ada juga. Nanti silakan di share di grup WA-nya masing-masing oleh wali kelas. Ini.
rekap nilai praktik itu sudah saya umumkan kan di grup itu dari tanggal 12 sampai 17. Jadi sampai Sabtu ini, alhamdulillah sampai sejauh ini untuk mapel PKN dan PAK itu sudah masuk. Nilai praktik, nilai sikap untuk PKN sudah masuk, nilai praktik untuk PAK sudah masuk. Nah, saya tunggu Bapak Ibu sampai Sabtu ini. Saya nggak mau begitu ujian sekolah masih sibuk mengurusi ujian praktek. Nah, rekap nilai ujian sekolah, maksudnya ini adalah operator. Setiap hari selesai ujian sekolah setel sama sekretaris. Rekapnya sama sekretaris ujian sekolah sama guru mapelnya. Nanti yang merekap nilai akhir itu guru mapel. Nilai akhirnya itu maksudnya seandainya kayak IPA, kan ada ujian praktek, ada ujian tertulis, nah itu digabung. Itulah nilai akhir ujian sekolah. Itu yang menindaklanjutin mapelnya masing-masing baru diserahkan ke panitia. PJOK ya sudah masuk di kami ujian prakteknya kelas 9 DEF sudah masuk, alhamdulillah. Itu rekap nilai akhir itu sampai tanggal 8 Mei. Nah, untuk pengumuman kelulusan itu 24 Mei rencananya kalau tidak ada perubahan. Lewat media elektronik katanya infonya. Ini bisa Bapak Ibu yang balik kelas 9 men-share ke grupnya ya. Yang ini, yang jadwal-jadwal ini silakan saja di-share supaya orang tua dan anaknya juga tahu. Nah, ini lewat saja ya pemeriksaan dan pengolahan sekolah. Karena sudah kita bicarakan pada saat kita membuat pos ujian sekolah. Kriteria kelulusan ini nanti akan kita bicarakan. SK kelulusannya sudah ada kami bikin. Ini kriterianya yang Bapak Ibu perlu tahu. Bisa juga ini nanti di-share ke grup orang tua dan anaknya supaya tahu. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu yang kelas 9 itu mengawas, Bapak Ibu gurunya yang kelas 7 dan 8, tolong diinfokan ke anak-anaknya. Libur KBM itu dari tanggal 19 sampai 24. Itu libur KBM daringnya. Tetapi gurunya di sekolah bisa melaksanakan kegiatan persiapan akreditasi. Artinya menyiapkan dokumen, rapat koordinasi bidang masing-masing. Karena itulah kesempatan kita 1 minggu untuk mempersiapkan, jangan ditunda-tunda. Karena waktu bulan Juni itu tidak lama lagi. Nah, KBM aktifnya kembali itu 26 April sampai 6 Mei. Ini saya menyesuaikan dengan kalender pendidikan. Tapi nanti seandainya ada perubahan, akan diinfokan lebih lanjut oleh kepala sekolah di sekolah. Nah, libur Idul Fitri itu dari tanggal 7 sampai 20 Mei. Ini untuk yang kelas 7 dan 8. Jadi wajib tahu, jangan nanya-nanya lagi. Untuk pelaksanaan ujian sekolah, kalau diperhatikan panitia semester, itu dimulainya 31 Mei sampai 7 Juni. Jadi tolong dipersiapkan ancang-ancang bagaimana rencananya pengumpulan soal dan sebagainya, jadwal dan sebagainya. Nah, pembagian rapor kelas 7 dan 8 itu 19 Juni. Nah, ini untuk sementara kegiatan di kelas 7 dan 8. Untuk sementara pelaksanaan ujian akhir semester itu kita mengikuti tadik saja dulu 31 Mei. Jadi dari libur Idul Fitri itu ada kira-kira jeda 1 minggu kalau nggak salah. Nah, itu persiapan untuk sudah ujian sekolah, ujian semester. Nah, ini yang untuk kegiatan kelas 7 dan 8. Jadi sampai saat ini, sejauh ini saya lihat yang masing-masing bidang belum ada bagaimana menyiapkan dokumen-dokumen akreditasi terkait yang sudah dibagi-bagi bidangnya itu. Saya sudah membagi setiap koordinatornya itu butir telaah untuk dokumen yang harus disiapkan. Ada 93 butir. Dan saya sudah informasi ke koordinatornya itu dicek berdasarkan bidangnya masing-masing. Kayak proses pembelajaran, manajemen sekolah, kemudian mutu guru, itu dicek masing-masing. Tidak 93 butir itu disiapkan semua, tidak. Nah, untuk file
yang tidak ada, misalkan ya proses pembelajaran kan 4 tahun ke belakang disiapkan 2018 semua ya, 2018. Nah, kalau seandainya tidak ada, itu tadi kasih keterangan. Nah, nanti saya akan mencarikan ada